Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Dimana untuk menemani kita semua untuk memantau dari segi perkembangan market cryptocurrency ya. Yang dimana selamat menikmati seruputan pertama dari secangkir kopi Anda. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi kan bisa memberikan ketenangan hati dan suatu inspirasi. Oke, jadi kita langsung saja di mana sekitar 2,4 juta altcoin teman-teman yang diwakili dengan sekitar 2,28 triliun dolar dari segi market cap-nya. Berarti ini ada penurunan sekitar 20 billion teman-teman ya, karena terakhir kita bahas tadi pagi itu kalau nggak salah berada di area 2,3 triliun ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance di sini berada di area 53,2%, terakhir itu di area 53,5%, berarti ada penurunan sekitar 0,3%. Cuman di sini masih terlalu over juga, masih terlalu tinggi yang membuat altcoin ini belum bisa berkutik ya. Sedangkan kalau kita melihat dari Fair and Greed Index ya, Fair and Greed Index kali ini berada di range 52 ya. Ini menandakan bahwasanya mendekati ke area fear teman-teman ya. Walaupun masih dalam kondisi netral, orang-orang ini cenderung netral ya. Mereka nggak takut, mereka juga nggak tamak gitu ya. Jadi intinya mereka netral. Cuman kita udah mendekati ke area fear, ini yang perlu kita waspadai. Sedangkan kalau kita mengacu price-nya Bitcoin di sini juga turun sekitar 2,1% yang mengakibatkan ya rata-rata altcoin mengalami penurunan, kecuali si BNB ini yang mencoba untuk grow up ya, atau mencoba untuk recover seperti XRP, Dogecoin teman-teman, dan beberapa altcoin lainnya juga sedang mengalami penurunan. Kalau untuk Toncoin ini masih menunjukkan perform yang cukup bagus dengan 2,83% untuk kenaikannya, dan dalam 7 hari terakhir sekitar 25,9%. Sedangkan kalau kita mengacu dengan price-nya Cardano di sini juga masih cukup positif dengan 4,24% untuk kenaikan hari ini. Melainkan untuk beberapa altcoin lainnya masih dalam kondisi bearish yang menandakan bahwasanya sekitar ya 98%-an masih dalam kondisi penurunan. Tapi dengan penurunan harga altcoin seperti ini bisa menjadi katalis momentum yang cukup bagus untuk melakukan yang namanya DCI ya. Dimana menurut kita semua aset-aset yang notabene memiliki potensi untuk mengalami pumping, nanti di bull run kalian bisa melakukan yang namanya DCI. Kalian bisa DCI ICP ya kan, Shiba Inu atau si Cardano atau SRP teman-teman ya. Kalian bisa melakukan DCI, tapi tetap disclaimer terlebih dahulu. Oke, jadi kali ini ada sedikit informasi tentang si XRP teman-teman ya. Kita langsung bahas. Teman-teman, jadi di sini kalau kita mengacu pada perkembangan SRP kali ini, di mana SRP mengincar anomali gila dengan lonjakan sekitar 6.350% dalam likuidasi bull. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang berspekulasi bahwasanya SRP ini akan mengalami rebound kembali teman-teman ya. Di mana orang-orang banyak sekali yang melakukan open posisi long, yang dimana ya, ini malah terlikuidasi ya, likuidasinya nggak main-main lagi, cukup tinggi teman-teman ya. Tapi ini menandakan bahwasanya masih banyak orang yang berharap atau yakin bahwasanya SRP ini bakal mengalami rebound kembali dalam kurun waktu jangka panjangnya. Jadi di sini SRP mengalami lonjakan likuidasi bullish yang luar biasa melampaui aktivitas bearish sebesar 6.350%, yang dimana teman-teman ya, kurang lebih ya, ini hanya memakan waktu kurang lebih 24 jam ya, data dari CoinGlass, yang dimana ada sekitar 1,27 juta US dollar yang terlikuidasi dalam posisi long ya, dan menghadirkan sekitar 19.220 dolar yang relatif sederhana yang dilikuidasi dari posisi short. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau kita melihat perkembangan daripada XRP teman-teman ya, kita ketahui sendirilah saat ini kita sedang menunggu ya kan hasil keputusan Hakim Torres yang notabene mungkin finalnya nanti akan terjadi di bulan September ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di mana Ripple selaku CLO ya menggoda resolusi kasus SRP, yang dimana kami lebih dekat dari sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya kasus daripada XRP mungkin ya ini bisa lebih maju dibandingkan apa yang kita pikirkan gitu ya. Siapa tahu seperti itu ya.
Nah, jadi lonjakan likuidasi bullish bertepatan dengan penurunan harga SRP sebesar 3,85%, menandakan pergerakan sentimen di kalangan investor. Namun, katalis yang tepat di balik perbedaan signifikan pada dalam pola likuidasi ini masih sulit dipahami, sehingga memicu spekulasi dan pengawasan dalam komunitas mata uang kripto. Di mana data yang diberikan teman-teman ya, data yang diberikan untuk likuidasi daripada si XRP ini mencangkup untuk long ya, untuk posisi long itu sekitar 1,27 juta US dollar, dan untuk posisi short bisa kita bulatkan menjadi 19,2 ribu US dollar ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, di sini ada beberapa perkembangan juga yang notabene teman-teman harus ketahui. Kemarin kan si Ripple sempat ngeluarin announcement akan meluncurkan stablecoin ya kan. Nah, tapi di sini teman-teman, proyek stablecoin daripada Ripple ini sudah diserang juga oleh SEC. Jadi kalau kita lihat, SEC ini memang selalu mencari celah, mencari kesalahan-kesalahan dari berbagai altcoin teman-teman, termasuk dari bursa juga ya. Yang pertama yaitu ada si Kraken ya kan, yang kedua ada si Binance juga, terus Coinbase teman-teman, dan yang terakhir ini teman-teman yaitu ada Robinhood. Nah, SEC ini maunya apa gitu ya. Dan baru-baru ini stablecoin yang akan diluncurkan oleh Ripple ini juga diserang juga oleh SEC. Jadi maunya apa gitu ya. Nah, kedepannya para analis berpendapat bahwa dampak dari pola likuidasi yang tidak biasa ini dapat mengantarkan pada periode yang relatif stabil, dengan XRP berpotensi siap untuk pulih dari level support utama. Nah, jadi ada plus minusnya juga. Minusnya ya banyak yang terlikuidasi, plusnya yang dimana ini mungkin bisa berpotensi ya untuk siap pulih dari level supportnya. Namun antisipasi pemulihan diperkirakan akan didorong terutama oleh investor institusi dan pelaku pasar yang lebih besar dibandingkan pedagang retail tentunya teman-teman ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat bahas tuh tentang SRP, yang dimana diperkirakan oleh para analis teman-teman ya, SRP ini kalau udah terjadi yang namanya sistem adoption massal tentang lintas batas, maka si SRP ini teman-teman bisa mengoperasikan atau mengelola dengan volume tingkat transaksi daily harian teman-teman itu sebesar 1 triliun dolar ya, itu dalam fokus transaksi daily ketika memang SRP ini digunakan sebagai alat transaksi lintas batas teman-teman, yang dimana hal tersebut bisa membawa persentase harga daripada SRP itu naik gitu teman-teman ya, dan itu bisa menyebabkan harga SRP itu jauh lebih mantap jiwa lagi. Cuman itu kapan, kita belum ada yang tahu. Dan mungkin kita tinggal menunggu saja momen hasil dari keputusan si SEC melawan Ripple ya. Mungkin nanti keputusan final bisa terjadi di bulan September tahun ini. Semoga saja benar-benar bisa terrealisasi teman-teman ya. Dan di sini ada dua faktor yang bisa membawa persentase harga SRP itu naik teman-teman ya. Yang pertama adalah teradopsinya SRP ini sebagai alat lintas batas. Yang kedua, atas kemenangan yang mungkin akan didapatkan oleh Ripple nanti teman-teman, itu bisa membawa persentase harga daripada SRP itu grow up kembali. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah di mana kalau sampai SRP atau Ripple ya itu kalah melawan SEC, maka kita akan melihat kinerja terburuk daripada SRP mungkin bisa junam sampai kerak bumi teman-teman ya, sampai Palung Maria sana ya. Nah, jadi untuk saat ini rumor yang beredar loh ya, kita berbicara rumor karena saya baru mendapatkan rumor-rumor yang beredar ya. Banyak sekali dari sektor perbankan atau institusional besar, atau ya bisa dikatakan perusahaan-perusahaan besar gitu teman-teman ya, saat ini sedang wait and see, menunggu hasil keputusan hasil sidangnya nanti yang akan dilakukan ya, mungkin finalnya di bulan September lah ya. Sedang menunggu hal tersebut teman-teman ya. Mereka menunggu hasil keputusan tersebut. Ketika dimenangkan oleh Ripple, maka ya di sini orang-orang yang tadinya wait and see, perusahaan-perusahaan yang wait and see, mereka cenderung akan berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk masuk ke
XRP teman-teman ya. Tapi ketika dimenangkan oleh SEC, maka orang-orang atau entitas besar yang berada di belakang XRP yang saat ini sedang wait and see, mereka cenderung nggak akan masukkan dana mereka sepeser pun, yang mengakibatkan apa? Panic selling dari komunitas XRP, panic selling dari pemain retail, yang mengakibatkan mungkin harga XRP akan junam sampai kerak bumi. Tapi kalau sampai dimenangkan oleh Ripple, maka kalian akan menjadi orang yang senyum lebar ya teman-teman, akan menjadi orang yang full senyum. Makanya kita wait and see, kita pantau perkembangannya seperti apa, dan saya sarankan, hanya saran loh teman-teman, bisa dipakai bisa enggak, siapkan aja lah minimal 10-20 XRP setidaknya kita punya gitu teman-teman ya, untuk antisipasi apa, ketika ada kemenangan yang mungkin akan dimenangkan oleh Ripple, dan ketika memang kalah kita nggak terlalu sakit hati karena kita hanya membeli sedikit. Tapi kalau menang kita akan melihat ya, value kita akan berlipat-lipat ganda. Banyak yang memprediksikan mungkin bisa ke $20, $10, bahkan ada yang $1.000. Toh kita nggak mulu-mulu harus ke situ, setidaknya bisa 5 kali lipat dari modal kita, udah lebih dari cukup. Oke, mungkin ini dulu ya, tetap disclaimer dan salam cuan.